Emak memeriksa sekujur tubuh Aditya, barangkali ada yang cedera. Emak mengira Aditya tertabrak naik sepeda saat menyeberang jalan raya untuk mengantar kue ke langganan. "Sepedamu di mana, Nak?" tanya emak mengusap-usap punggung Aditya. Timbang cucu Pak Tarigan datang membawa sepeda Aditya. Pak Tarigan pun turut menyusul di belakang dengan sepeda ontel. Mata mereka semua melihat kedatangan sepeda Aditya dituntun ke halaman. Namun seketika semua mata itu tertuju ke foto yang didekap oleh Aditya yang ternyata menangis bukan karena kecelakaan. "Ini foto ayah kita, Lin," ucap Aditya lirih menatap wajah Lintang. Mata Lintang terbelalak dan tangannya cepat meraih foto-foto dari tangan abangnya. Lintang tertawa lalu menangis sejadi-jadinya. Ia berlari ke sana kemari di teras berteriak memanggil ayah ibunya. Melihat itu, Pak Tarigan dan emak pun menitikkan air mata. Pak Tarigan memeluk Lintang. Sangat erat Pak Tarigan mendekap anak malang itu sembari menciumi kepalanya. "Kita akan cari ayah dan ibumu, Nak," bisik Pak Tarigan lirih. Esok harinya setelah Aditya mengantar kue ke pelanggan, ia ke rumah Pak Tarigan. Timbang menyambut Aditya dan mengajak masuk ke dalam rumah. Pak Tarigan menaiki tangga untuk meraih koper kulit yang masih tertinggal di sana. Koper milik orang tua Aditya. Setelah membuka dan membongkar-bongkar isi koper, Pak Tarigan dan kedua anak itu tak menemukan sesuatu yang berharga. "Oh, ini penting. Ini tali pusar kalian yang sudah dikeringkan," kata Pak Tarigan. "Tali pusar?" tanya Timbang. "Ya, ini perlu. Ini tali pusarmu, Dit. Kalau yang diikat bersamaan ini pasti tali pusar adikmu yang kembar," kata Pak Tarigan masih terus mencari sesuatu yang berharga. "Kertas-kertas ini apa, Kek?" tanya Timbang. "Ini hanya tulisan pesanan gaun jahitan Ibu Laras. Ibu Aditya ini seorang tukang jahit," jawab Pak Tarigan. "Kupanggilkan adikku Lintang ya, Kek," kata Aditya. "Biarlah temanmu si Timbang yang memanggilnya," kata Pak Tarigan. Tanpa diperintah, Timbang beranjak keluar dan menaiki sepedanya ke rumah Nurdiah untuk menjemput Lintang. Selang beberapa menit, Lintang sudah datang bersama Timbang. Lalu mereka semua memeriksa ulang seluruh isi koper. "Wah, ini sobekan kertas dari buku kuning ayah, Bang," kata Lintang terbelalak kepada Aditya. Aditya senang melihat adiknya tersenyum. Mata Lintang berbinar membuka-buka gambar pola pakaian di buku ibunya. Rasa kagum akan indahnya tulisan ibunya mampu menghalau kesedihannya seketika. Lintang dan Aditya membawa koper kulit ke rumah Nurdiah. Lintang tenggelam dalam tulisan-tulisan tangan di dalam buku ibunya. Kadang Lintang mengamati sobekan halaman buku yang baru ditemukan. Nurdiah membantu Lintang merekatkan lembaran-lembaran buku sesuai halamannya. Hingga larut malam, Lintang masih saja sibuk dengan tulisan-tulisan ibu dan ayahnya. Nurdiah tertidur di lantai di dekat Lintang. Tangan Nurdiah memeluk paha Lintang yang duduk membungkuk sambil membaca dan memerhatikan apa yang ia anggap perlu. Suara azan dari langgar membangunkan emak. Emak membangunkan Nurdiah dan Lintang yang tidur berpelukan di ruang tengah lalu menyuruh mereka pindah ke dalam kamar. Aditya dan emak sudah sibuk di dapur sementara Lintang dan Nurdiah berpindah tempat melanjutkan mimpi yang terpotong. Aditya tak merasakan sengatan matahari. Yang ia rasakan adalah sejuknya angin yang berpapasan di sisinya dengan sepedanya yang melaju ke arah rumah Pak Tarigan. Pak Tarigan memberitahukan kalau ayah Timbang juga dulu dijemput paksa dari rumah oleh tentara. Setelah mencari ke berbagai tempat, akhirnya diketahui kalau ayah Timbang dimasukkan ke penjara Jalan Gandhi. Berbagai upaya mereka lakukan untuk mencari tahu keberadaan ayah Timbang di dalam penjara.
Seorang tukang sapu di sana bisa diminta informasi secara diam-diam. Tentu saja dengan memberi imbalan meskipun belum pasti kebenarannya. Timbang dan Aditya berpura-pura main di dekat pintu gerbang penjara. Mereka mendekat dan berbisik ke arah Bang Kuit, tukang sapu yang gagu. Bang Kuit tak segera mendekati Timbang yang memberi tanda. Beberapa petugas berseragam melintas dengan derap langkah gagah. "Amamang Yama?" tanya Bang Kuit setelah menerima sesuatu dari Timbang. "Nama ayahmu siapa?" tanya Timbang ke Aditya. "Peri Simanjuntak, ibuku Larasati," bisik Aditya kepada Timbang. "Tulis saja, abang ini pekak, pendengarannya kurang baik," usul Timbang. Bang Kuit sengaja menjatuhkan pensil lalu menyapunya ke arah Timbang. Aditya tidak mau menuliskan nama ayahnya di bungkus rokok yang ditemukan Timbang. "Kamu saja yang tulis," pinta Aditya kepada Timbang. Timbang pun ragu namun segera menunduk untuk menuliskan nama orang tua Aditya. "Begini?" tanya Timbang sembari menunjukkan yang ia tulis kepada Aditya. Aditya mengangguk saja. Pak Tarigan mengawasi kedua anak itu dari jauh. Timbang sudah memberikan secarik kertas kepada tukang sapu. Tinggal menunggu kabar dari Bang Kuit. Pak Tarigan membawa kedua anak itu makan pecel ke warung, tak jauh dari pintu gerbang penjara. Belasan menit kemudian, Bang Kuit berdiri pelangak-pelongok di dekat pagar. Walaupun ia tak melihat kedua anak yang menemuinya tadi, namun Pak Tarigan melihat Bang Kuit yang berdiri di pagar. "Tukang sapu itu mencari kalian, ayo temui dia." "Kamu saja Timbang," kata Pak Tarigan. Bang Kuit menyodorkan kertas tadi kepada Timbang lalu membawanya ke arah Pak Tarigan dan Aditya. Pak Tarigan membaca tulisan Bang Kuit. "Nama Pris tidak ada tapi Simanjuntak ada. Lastri juga tidak ada. Kalian salah menuliskan namanya. Carikan saya secarik kertas, biar aku saja yang menuliskannya," kata Pak Tarigan. Timbang memberikan kertas yang ditulis Pak Tarigan kepada tukang sapu. Tukang sapu hanya mematung di tempatnya berdiri. Timbang tak heran dengan tingkah Bang Kuit yang pernah mereka hadapi dulu ketika mencari ayahnya. Setelah Timbang meletakkan 3 keping uang di dekat kakinya, Bang Kuit pun melangkah cepat ke dalam gedung untuk menjalankan misi. Pak Tarigan gemetar melihat kertas yang dikembalikan tukang sapu. Ia remas kertas itu sekuat tenaga dan berharap mampu memberitahukan pesan itu kepada Aditya. Mulut Pak Tarigan serasa disumbat sebongkah duri. Air matanya menetes di pipi. Aditya lesu melihat Pak Tarigan demikian. Hidung Aditya mengembang membendung tangis. Timbang terseduh di antara kakek dan Aditya temannya. Aditya mengambil kertas dari tangan Pak Tarigan. Di kertas itu ada gambar ular meliuk-liuk. Aditya masih saja belum mengerti maksud gambar itu. Ini artinya sudah dibawa ke sungai ular. Di sana pembantaian orang-orang kena gestok, bisik Timbang lirih kepada Aditya.